Kembali lagi bersama kami di Tribun Series Suara Rakyat bersama Caleg DPRD Kota Banjarmasin, Bapak Muhammad HM Yamin yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Banjarmasin dan juga Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin dan juga pakar marketing dari ULM, Bapak Arief Budiman. Lanjut Pak Yamin. Ya. Dalam sebuah kampanye bersama itu tadi seperti yang Pak Arief ada efektivitas, ada perlu efisiensi juga. Tentu saja untuk itu harus dikolaborasikan. Kan untuk duet, untuk bahkan tidak hanya duet, artinya triplet. Artinya caleg kota, caleg DPRD provinsi dan caleg DPRD. Itu bagaimana Pak Yamin itu memilih pasangan? Ya, begini, jadi Mas Eko dan izin mungkin ya, kalau teknik marketing kan Bang Arief jagonya. Iya. Kalau kita dari segi sebagai pertama, kita adalah sebagai ketua partai politik yang katakan komandonya burung Garuda ini di Banjarmasin. Kita komandonya nih. Tapi kita punya komando lagi yang namanya DPD. Nah, itu memang harus selalu berkolaborasi dan kita harus yang namanya satu tujuan, satu misi dan satu visi. Memang kalau berbeda visi dan misi sebenarnya saya pikir bahwa DPRD kabupaten kota itu dia akan berada di namanya DPRD kabupaten kota. Kalau di DPRD provinsi adalah secara keseluruhan. Pertama memang kolaborasinya dalam pembangunan nantinya, dan kita dan tidak ada ya penekanan bahwa kita misal katakan kita nomor satu ya, saya nih sebagai caleg DPRD Kota Banjarmasin, Dapil Banjarmasin Barat, katakan situ nomor satu Bang ya. Kita punya caleg DPR RI nomor satu, kita punya caleg DPRD provinsi nomor satu. Secara garis besar memang satu sama satu ya. Kalau untuk mensosialisasikan yang nomor 1111 itu lebih mudah sebenarnya, katakan seperti itu ya, ya kan? Ya. Tapi kalau kita mensosialisasikan daerahnya nomor 1, provinsi kota, kabupaten kotanya nomor sekian, misalnya nomor 3, nomor 4, nomor berikutnya, ya. Kan ini kan agak sedikit agak ribet sebenarnya kalau kita menyampaikan dengan masyarakat. Namun saya sebagai garda terdepan di Kota Banjarmasin sebagai ketua partai, saya tidak melarang benarnya bagi calon DPRD provinsi, DPRD RI dia mau mengajak semua calon legislatif yang rencana bercalon di khususnya di partai politik saya atau di partai politik Gerindra, itu bebas mereka. Yang pasti bahwa dengan memberikan akomodasi, misalnya dia akan mencetakkan baleho. Dan di situ akan menampilkan hanya foto calon DPR RI, calon DPRD provinsi dan kabupaten kota, dan bahkan di situ ada yang namanya ketua umum kami Partai Gerindra secara umum, bahwa Bapak Haji Prabowo Subianto itu sebenarnya adalah, kalau dikatakan kewajiban itu wajib, ya menurut saya secara pribadi wajib sebenarnya dimasukkan. Wajib menurut saya ya, karena itu adalah ketua umum yang memiliki partai politik ini dan kita ikut di dalam perahunya mereka sebenarnya, perahunya Bapak Haji Prabowo Subianto kalau menurut saya. Jadi secara garis besar bahwa mungkin si caleg DPR provinsi ini atau kabupaten kota ini baleho kamu tinggal pasang dan kamu kenalkan aja dulu dengan masyarakat. Nah, nanti masanya ada, kita akan dengan siapa yang bertandem dan akan terakhir nantinya ya. Terakhir itu ya kita sendiri pun tidak akan tahu siapa yang nantinya bertandem dengan siapa RI dengan siapa provinsi dengan kita. Jadi kalau boleh, kalau untuk capres itu ada ya harus artinya pakai Pak Prabowo ya, artinya seperti itu. Tetapi kalau memilih tandem, memilih trip tadi, silakan berkomunikasi. Gitu, silakan komunikasi ya, silakan. Si calon provinsi, calon DPR RI ya komunikasi aja dengan kader-kader saya yang sudah orang terbaik saya pilih di Kota Banjarmasin untuk mengikuti konsisten pemilu tadi kan. Namun kan semua ini kan pastinya ada apa ya Bang Arief ya, mungkin
strategi marketingnya seperti apa juga memasarkan ini gitu. Ini Pak itu pakai apa cara memilih gitu. duet dan kriteria apa caranya? Ini celahnya. Ini celah yang bisa dikatakan bisa merugikan. Bang Yamin misalnya nomor 1 di kota. Kemudian calon di provinsinya nomor 10 misalnya. Ada 10 nggak sampai ya? 10 ya? Di Gerindra ada mau berapa? Ada sampai berapa? 8. Saya enggak tahu. DCT juga 10. 10. 8 ya? 8 ya? Ada 8. 1 8. Kemudian yang RI berapa? 5 ya? 5 ya. 1 8 5. Ini berarti 1. Karena 1 lebih dikenal. Ya, karena dia sudah kemudian dia akan mengkerek yang nomor 8 tadi. Artinya kontribusinya tidak equal. Nah, ini cukup membahayakan kalau menurut saya. Ya, dia akan mencoba mengkerek ke atas yang nomor 5. Itu akan lebih mudah kalau 1-1-1. Ya kan, itu menang seperti yang beliau sampaikan. Nah, inilah ketika kedinamisan ini juga diperlukan. Strategi untuk membuat tandem, triplet ini juga diperlukan karena ya pertama saya tadi tidak menyarankan. Yang kedua ternyata bisa menjadi beban. Yang 1 sudah dikenal. Yang nomor 8 belum ada apa-apa. Emang lu siapa katanya? Lu belum pernah masuk DPR di provinsi. Kemudian lu baru saja muncul di partai. Kemudian kalau yang Pak Yamin karena incumbent ya dikenal, ya kan. Belum lagi yang ada di DPR RI. Nah, ini juga makanya judul tulisannya adalah mendompleng untuk menang. Siapa yang mendompleng dan siapa yang didompleng? Ini kuncinya. Jadi ketika ini semuanya semestinya harus berkolaborasi, bukan dari sisi yang tadi yang disebutkan adalah karena untuk efisiensi, tetapi sebenarnya berkolaborasi untuk mendulang suara ya dalam membuat komposisi ini tadi. Tapi kan kalau DPR di kota 1 nomor 1, yang nomor 2 yang di provinsi nomor 1 juga, yang di DPR RI juga nomor 1. Ini yang 2, yang 3 yang kasihan ini. Betul. Yang paling buncit dan kasihan gitu. Tidak ada teman dia untuk bersaling sementara. Partai politik ini kan harus terus mengembangkan jumlah sehingga yang kurang bagus diangkat. Ini tentu saja rahasia partai. Kita tidak bisa berkontribusi di dalam hal ini karena mereka yang menentukan persaingan dan mereka juga yang menentukan strategi. Karena saya tentu saja tidak menyarankan yang duet, ya kan? Artinya dia harusnya berjuang sendiri, tapi tentu saja biayanya sangat besar. Ya, one man show ya? Ya, one man show ya. Tapi tentu saja biayanya sangat besar ya. Terutama untuk baleho tadi ataupun spanduk atau bagaimana, karena ingat positioning yang diciptakan berbeda, branding yang diciptakan berbeda. Karena kalau ditandemkan pemilihnya akan bingung memilih. Ya, bingung dia walaupun satu partai. Apalagi beda. Iya kan? DPR RI 5, DPR Provinsi 8, kabupaten ada yang 9, ada yang 11, ada yang 10. Beliau menyampaikan sendiri, iya kan? Kenapa dia nggak sinkron? Makanya dompleng-mendompleng menjadi rumit kan? Menjadi rumit. Ya, ini strateginya memang cukup memakan pemikiran kan seperti dan itu. Energi ya. Beda kalau beliau Bang Yamin hanya tampil sendiri dengan janji kampanyenya sendiri, positioningnya sendiri. Ya, saya tidak tahu tagline yang dipakai beliau misalnya muda tegas. Tetapi yang nomor 5 yang tadi di provinsi orangnya tua, kemudian beda stylenya. Bagaimana nanti? Nah, ini yang menyulitkan kan? Ya, akhirnya apa? Tinggal dipasang logo, kemudian dipasang nomor coblosan paling-paling. Jadi hanya sebagai sumber informasi, tidak ada daya tariknya di iklannya, tidak ada kenapa saya harus memilih mereka. Nah, ini berarti kan hanya petunjuk untuk mencoblos. Iya kan? Gambar tersebut hanya petunjuk untuk mencoblos di level kota ini, di level provinsi ini, di DPR RI ini. Nah, ini yang merugikan saya bilang. Ya kan, karena belum tentu dia mencoblos itu. Padahal tujuan dari beriklan adalah mempersuasif, ya, menarik mereka untuk bisa memilih kita seperti itu. Nah, makanya mendompleng untuk menang itu hal-hal yang sulit saya dilakukan. Tapi banyak dilakukan orang karena mereka tidak tahu, tidak mengetahui dampaknya.
Pak Yamin mendengar nasihat dari Pak Arief, ini bagaimana Pian menanggapinya? Sementara Pian nih ada kewajiban untuk mengangkat yang di bawah-bawah ini. Kalau yang incumbent atau nomor 1, nomor 2 sudahlah mereka mandiri boleh. Betul. Yang di bawah-bawah Nomor 8 tadi nomor ya? 8 Iya, itu seperti apa? seperti apa gitu. Ya, jadi saya sangat menarik ya kata-kata Bang Arief ya, bahwa di posisi saat ini siapa sih yang mendompleng gitu, mendompleng untuk ikut dalam memenangkan kontestannya. Kalau kita berbicara mendompleng, artinya untuk menuju kemenangan tadi ya, bahwa lagi-lagi bahwa yang namanya komandan ataupun yang paling depan sebenarnya adalah kabupaten kota. Yang lebih dekat dengan masyarakat pun sebenarnya lebih kabupaten kota. Betul. Ya katakanlah diri kita ya, sebenarnya kita sebagai caleg dan sebagai anggota dewan yang sudah pernah terpilih, dan kita pasti setidaknya dia memiliki yang namanya massa. Namun saya bilang banyak anggota DPRD yang sudah terpilih dan tidak terpilih lagi. Itu mungkin kita nggak memahami kenapa kan gitu. Apakah mereka salah strategi atau mereka tidak yang namanya memelihara konstituen. Memelihara konstituen mungkin, dan mungkin ada janji-janji yang tidak terpenuhi dan tidak ditepati oleh salah satu anggota dewan yang incumbent sehingga tidak terpilih. Satu. Yang kedua, sekarang kan di Banjarmasin ini kan ada 5 dapil, Bang. Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Contoh, dapil Banjarmasin Barat itu sekarang ini adalah 10 perwakilan anggota DPRD. Ya, 10 sekarang dengan ketentuan yang baru, KPU yang baru ini, bahwa di sana hanya 9 kursi. Dari yang 10 itu pasti ada yang dari incumbent sendiri pun ada yang akan jatuh nih. Betul. Akan hilang kan? Nah, kalau di dapil Banjarmasin Utara kata seperti itu, tadinya 10 menjadi 11. Berarti ada yang akan menambah kursi di sana kan sebenarnya. Nah, jadi kalau saya sangat tertarik dengan bahasa dompleng, bahwa bisa dikatakan kita di kabupaten kota ini adalah orang yang paling depan, dan dikatakan bisa jadi DPRD provinsi, DPR RI itu Justru mendompleng. Bisa seperti itu kan. Beliau berarti. Kita lebih dekat kan dengan masyarakat, kalau bicara lebih dekat kan. Karena kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Betul. Ya, jadi namun mereka itu akan memberikan support baik dari materi, baik dari pemikiran, dengan rencana mereka seperti apa nanti DPR RI akan menjatuhkan anggaran untuk ke daerah kita, ya kan. Nah, provinsi juga akan memperhatikan kerjasamanya dalam infrastruktur, katakan seperti itu, bisa mengena ya. Itu mungkin bisa jadi menurut saya gitu. Jadi mungkin kayak gini Pak Arif, mendompleng ini artinya yang provinsi mendompleng yang di kabupaten kota nih. Betul. Ya. Pembagiannya adalah yang provinsi dan mungkin DPR RI itu dananya, yang di kabupaten kota ini tenaganya itu saya no comment. Karena itu dapurnya. Dapur Bang Yamin gitu. Dapur Bang Yamin itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu ranahnya agak sensitif. Ranahnya sensitif. Memang sangat sensitif. Ranahnya sensitif itu. Ranahnya sensitif. Ya, tapi Mas Eko ya, saya bilang kata Bang Arief, dompleng-mendompleng ini saya pikir ya yang ikut berkontestan di daerah itu kan ya tadi saya bilang RI, dia mau cari suara juga di sini, tapi karena dia punya wilayah yang panjang banyak, kan nggak mungkin dia sendiri secara pribadi, secara fisik ya untuk ke sini hadir di sini itu kan agak sulit ya gitu. Nah, dan provinsi pun juga seperti halnya seperti itu. Tapi kalau kita langsung mau ke kelurahan ini, kelurahan ini sebentar. Paling gas terus sampai kan gitu. Akhirnya mereka itu titip dan kita bantu sampaikan. Ini calon DPR RI, ini calon DPR provinsi gitu. Dan ini calon presiden kami misalnya gitu. Ya katakan seperti itu. Nah, setidaknya bukan calon provinsi, calon presiden, tapi
Setiap kami momen kegiatan datang ke masyarakat, silaturahmi ke masyarakat dengan kedinasan partai politik, sosialisasi, kami akan selalu yang namanya menyampaikan bahwa Bapak Prabowo Subianto titip salam dan mohon doanya, semoga ya beri kesehatan. Mohon doa. Nah ini sampean kan tadi tidak setuju dengan tandem tadi atau Nah sekarang kan karena keterbatasan seperti yang Pak Yamin sampaikan, itu kan harus ada kerjasama, Pak. Betul. Ini ya Pak Subian menyikapinya apa? Marketingnya. Ya apa caranya yang ya apa caranya yang efektif toh penelitian sehingga ini tambah panas kayaknya nih. Panas ya, memang agak sedikit merepotkan ya, ketika urusan dompleng-mendompleng ini akhirnya ke dapur ya untuk dibuka. Bahaya itu. Dan mungkin ya ini kita ambil win-win solutionnya saja ya Pak Eko ya, Bang Yamin ya. Urusan dompleng-mendompleng akhirnya tetap dilaksanakan. Ya saya menyerah ya. Saya menyerah. Tetapi mungkin akan ada sesuatu penekanan. Ya, penekanan. Oke, dompleng-mendompleng adalah bagian dari strategi. Tetapi jangan menjadi main strategi. Ya, bukan jangan fokus strategi. Tetapi adalah hanya mungkin sepertiga lah. Ya kan, bagian daripada kerjasama. Tapi fokus dengan strategi masing-masing. Ya, karena memang kita sulit memilih sebuah produk apabila ada 3 produk yang sama. Iya kan? Yang sama fungsinya dan lain-lain. Tetapi ternyata pas kita lihat kok dalamnya lain. Nah, ini yang membahayakan juga. Ya, membahayakan.